Selamat sore. Ya, ini sharing notes yang pertama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sharing notes sering yang pertama lanjut. pertama. Jadi ini hari ini lebih ke apa istilahnya kalau di eh, hackathon tuh namanya lightning talk. Jadi lightning talk cuma kayak 5 menit 10 menit lah, singkat aja. Nah, ini mau share ini tentang pull request, intinya tentang pull request, tapi itu sebenarnya ngacu ke Git flow. Mungkin pernah dengar Git flow nggak sebelumnya? Ada yang pernah dengar nggak Git flow, atau ada yang pernah pakai? Gitflow pernah deh. Bisa diceritain sedikit bedanya Gitflow sama sekarang gimana? ya dulu di perusahaan lama sih Hah? mengacu ke situ tuh. Jadi ada beberapa brands gitu tuh. Hah? Ada develop, terus fitur, release, hotfix tuh. Hah? Ya gitu sih. Ntar kalau di brands develop tuh khusus yang staging tuh. Kalau di hotfix ya yang ini yang apa? Yang segera di deploy gitu. Kalau fitur khusus ada fitur baru, jadi nggak branch-nya banyak. Ya, Itu sedikitnya sih yang saya tahu, tapi nggak hanya terus segitu doang sih itu. teknisnya waktu si fitur itu dibikin, nanti untuk ke develop prosesnya gimana? Yang kemarin yang sempat Eki tahu. Hmm, kemarin sih bikin aja sih mas, cuma yang apa sih, yang nge-merge itu saya apa sih, senior saya gitu tuh. Itu tuh kayak Berarti gitulah. Eki bikin branch baru, branch fitur tuh yang dikerjain, habis itu branch itu di push, terus di merge sama leadnya gitu ya. Iya kayak gitu. Oke. Ya, kurang lebih sama. Jadi ini share screen dulu. Ini sebenarnya berguna banget soalnya apalagi terkait mau acara Hacktoberfest itu kan eh, ininya apa namanya? Salah satu yang di program atau acara itu adalah pull request. Jadi pull request itu apa, nanti secara detail dijelasin. Eh, Paling ini mau jelasin yang Git flow dulu. Jadi benar tadi yang dibilang Eki, kurang lebih bagannya seperti ini. Hampir mirip sama punya kita sekarang. Kalau kita sekarang kan punya master, staging, develop gitu kan ya. Yang staging itu buat yang staging, yang develop itu buat lokal. Nah, dalam dalam konteks yang sekarang yang pengen saya kenalin itu, kalau kemarin kan kalian kan develop fitur atau bug fix segala macam kan semuanya di develop ya, di branch develop, langsung aja commit gitu. Jadi nggak ada review atau segala macam, nah itu langsung ke develop, terus dari develop baru saya merge ke staging gitu. Dari staging baru nanti kalau udah siap semua baru ke master untuk deployment production. Nah, kalau pull request kemarin mungkin belum pernah dipakai di Sonar, karena memang Sonar kan kemarin pakai Beanstalk. Beanstalk sendiri setelah saya baca-baca kemarin nggak ada yang namanya fitur pull request. Pull request itu ada di GitHub, di GitLab, Bitbucket. Semua tiga company yang top 3 yang Git company semuanya ada, cuma Beanstalk aja yang nggak ada, which is gue nggak tahu sih alasannya kenapa. Nggak terlalu detail lihat kenapa dia nggak ngadain pull request. Nah, kayak kita langsung aja. Pull request sendiri tadi makanya aku tanya ke si Eki, proses untuk ke develop itu kayak gimana sih, proses ke developnya setelah bikin branch fitur gitu. Nah, prosesnya itu sama kayak yang kemarin-kemarin sebelumnya di sprint sebelumnya yang pernah gue kasih tahu. Kalau misalnya ada hotfix, ada bug fix yang major, ada yang critical, itu kan bikin branch sendiri.
Nah itu metodenya hampir sama. Jadi kedepannya sih nanti pengennya ketika udah semua migrasi ke GitHub reponya, kita mulai pakai yang namanya pull request. Jadi semua kerjaan misalnya satu card nih dibikin branch untuk card tersebut sesuai nama tasnya di card tersebut. Terus bikinnya ya dari develop untuk bikin branchnya kalau lagi jalan sprint. Terus nanti ketika udah selesai itu nggak branchnya itu nggak boleh di merge langsung ke develop. Nah itu caranya gimana? Kurang lebih kalau dari pakai command line seperti ini, which is gue sendiri jarang pakai ini karena mungkin karena nggak pernah pakai jadi agak-agak bingung kan ini maksudnya apa. Nah ada cara yang lebih simpelnya karena kita pakai GitHub. Jadi di sini udah ada menu namanya pull request di setiap ini nih salah satu repo yang buat contoh ya. Ini public sih. Nah di sini ada menu pull request. Nah ini kita langsung technical aja, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Misal kita mau ngadain perubahan atau katakanlah tadi yang dibilang Eki, kita mau bikin fitur baru gitu. Misal ini kita di branch master, kita ke develop dulu. Kelihatan nggak ini tulisannya? Kalau aneh sih kelihatan, nggak tahu yang lain. Kelihatan. Oke. Aneh kelihatan berarti. Aja. Sekalian dengerin aja ya ini. Iya nggak apa-apa. Ya. Buat ini aja knowledge aja. Nah misalnya kita udah di branch develop nih, kita tinggal pakai comment untuk bikin branch, terserah mau pakai command line, mau pakai IDE, pakai klik tombol di IDE juga nggak masalah sih. Kita bikin branch dari mana namanya? Dari develop. Misal, oke, kita bikin apa ya? Kita bikin readme markdown lagi, namanya misal list apa ya, top misalnya kita pakai ini buat nama branchnya. Udah, kita udah di list top, kita bikin file baru, misalnya kita namakan top list kali ya bagusnya. Top list.md. Nah kita mau isi misalnya daftar top. Boleh. Kenapa? Enggak. Kita kasih previewnya. Misal pertama ini apa tadi nama temanya? Git PR ya. Git pull request. Pull request by media. Oke, misal nih kita katakanlah nih fitur lah gitu. Nah, kita bisa langsung dari sini karena ini kita branch khusus untuk bikin list top ini, kita bisa langsung commit di branch ini. Kita bisa langsung commit top list ini top list. Habis itu kita push. Oke, karena branch baru. Nah udah. Nah caranya gampang. Ketika kita mau pull request nih nanti langsung di menu pull request langsung ada nih, ada branch baru nih. Nah ini nanti kalian setiap kali udah selesai, kalau kondisinya lagi kayak gini, kalian bisa langsung create pull request atau new pull request. Kalau ini bisa langsung ke compare ya. Misalnya aneh klik gini.
Nah, ini ada tulisannya base-nya yang mau dituju branch-nya itu master. Terus yang lagi mau di merge kan pull request kan sama aja tapi kayak merge tapi di istilahnya di request dulu lah merge-nya. Itu namanya list top. Nah, nanti di sini bisa dikasih detailnya judul merge, judul pull request-nya apa. Ini topik ya dibiarin aja, terus kalau mau tambah komen juga bisa. Sama detailnya ada di sini. Yang mau di merge itu filenya apa aja gitu. Jadi sebenarnya nanti kayak misalnya yang udah biasa pakai Git Kraken atau pakai apa namanya? Apa sih IDE itu? Bukan IDE ya, aplikasi yang Gitu apa source tree. Tree gitu. Dengan adanya di UI yang ada di GitHub ini udah hampir nggak perlu sih karena udah kelihatan kan di sini gitu. Ya. Nah, jadi ini udah ketahuan di sini compare-nya apa. Kalaupun tadi misalnya nggak ada notifikasi kita bisa ke sini lagi. Misalnya kayak gini. Misalnya kita nggak ada notifikasi kayak gini nggak keluar nih, udah new pull request aja. New pull request. Terus ini kebetulan compare-nya default-nya kayak gini. Nah, kebetulan tadi udah saya bikin ada develop, jadi mau di merge ke develop. Yang mau di merge itu adalah si list top. Lemot ya. Yang mau di merge adalah list top. Nah, oke. Nanti akan muncul kayak tadi lagi. Kayak gini, terus create pull request. Balik lagi kayak tadi. Nah, nanti kalian bisa langsung create pull request di sini. Create. Nah, ini kan udah ke create nih pull requestnya. Jadi nanti saya sebagai untuk reviewernya nanti bisa lihat di sini udah bener apa enggak. Terus nanti kalau ada konflik semua di sini juga udah kelihatan konfliknya apa aja gitu. Jadi nggak langsung nyampur ke branch yang mau dituju gitu, langsung bisa di review dulu di sini. Nanti misalnya kalian mau misalnya Eki nge-pull request ke develop, terus reviewernya Aji aja lah, bisa juga. Jadi Aji yang ditunjuk sebagai reviewer misalnya, gitu. Nah, selama di sini ada kelebihannya ketika pull request lagi belum di merge ya sama yang reviewernya. Ketika aduh, gue kelupaan lagi yang tadi belum nambahin file ini belum ke commit. Nah, di branch yang sama kita balik lagi. Misal katakanlah kita kelupaan nih, harusnya aneh tulisnya Kia aja lah ini. Jangan Kia, itu nggak ada yang kenal. Save. Jadi masih bisa dimodif ininya, commitannya. Kita commit lagi, change name, change speaker. Oke, push lagi. Ini masih di list stock ya branch yang tadi. Nah, karena tadi branch list stock ini udah di pull request, harusnya secara otomatis yang barusan saya commit tadi itu masuk ke dalam si ininya, tuh, change speaker. Jadi ini langsung update di sini yang file terbarunya. Jadi walaupun misalnya nanti card ini misalnya cardnya Aji gitu, lagi ngerjain ini udah selesai, tiba-tiba belum ada yang ketinggalan atau ada bug yang baru ketemu sendiri, maksudnya belum di review di server gitu. Udah cepetan di fix. Nah, bisa pakai cara tadi, nanti langsung otomatis ke sini. Asalkan si branch-nya ini memang belum di merge gitu. Dari sini dulu ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ada sih. Gimana? Jadi istilahnya kekuasaannya merge itu leadernya gitu bang ya? Atau kita boleh nge-merge? Enggak sih. Nanti untuk awal mungkin saya dulu, mungkin untuk awal-awal project ketika kita mau pakai pull request ini nanti saya dulu. Tapi kedepannya sih harapannya bisa siapa aja. Misal nih Fauzi lebih paham tentang Laravel gitu, dan kayak misalnya case-nya kayak Sonar Repository kebanyakan Fauzi yang megang untuk API-nya. Nah, pas kebetulan ada task yang dikerjain Aji nih terkait Laravel API.
Nah nanti bisa aja pull request ke develop untuk task yang udah dikerjainnya. Nah reviewernya bisa ditunjuk Fauzi sebagai reviewer, nanti dia bisa cek gitu. Itu pun juga tergantung ini sih, tergantung nanti loadnya pada banyak apa enggak. Jadi reviewernya bisa siapa aja nanti, nggak mesti harus gua untuk review gitu. Jadi gunanya lebih lebih spesifik untuk menahan si commitan itu biar bisa secara detail di review dulu sebelum masuk ke branch utamanya. Ini buat ngurangin ini sih kalau ada bug segala macam. Di sini pun bisa kelihatan detail file-file mana aja yang diganti dan history gantinya ada semua di sini. Ini file yang digantinya tadi ini dari commit. Nah ini file akhirnya bentukannya seperti ini. Ada penambahan file seperti itu. Nah setelah itu ini kan masih statusnya open, jadi nanti bisa di merge. Ada tinggal ininya. Oke. Nah ketika udah merge, nanti si reviewernya bisa delete branch itu. Jadi branch itu daripada jadi sampah bisa di delete. Jadi nanti kalaupun ada pengerjaan tentang task ini lagi yang berbeda, misalnya ada penambahan fitur segala macam, ya dia bikin branch baru gitu untuk ininya, rumahnya lah ibaratnya gitu. Berarti si list tab itu kalau udah di delete branch-nya emang benar-benar ada gitu ya? Ke delete-nya di remote sini aja. Di lokal kalian sebenarnya masih ada. Nah, kalaupun mau kalian delete juga bisa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi ketika misalnya kalian branch kalian tadi kalian push lagi akan jadi branch baru lagi sih. Oh iya. Ini kan masih ada di lokal. Gitu. Nah, nanti ini di persiapan Hacktoberfest ini kan sebenarnya ada selain event yang kemarin, event yang mau gua ada Andy Sonar yaitu hackathon. Itu ada event utamanya sebenarnya ini contribute. Nah contribute sendiri itu jadi kalian nanti nyari repo-repo di luaran sana yang public kayak gini kan public nih, terus nyari yang hashtagnya Hacktober, terus kalian contribute. Misalnya ada request bikin fitur misalnya, oh ya kemarin Ane sempat bikin di lokal Ane kemarin si Aji mau join katanya. Bikin storybook Screwmate kemarin. Nah ini rencana nih, saya mau mau dipakai buat Yang itu. event Oktoberfest. Nah kayak gini misalnya ada isu nih di repo ini, ada isu misalnya ini break homepage into component. Nah ini header udah, long udah, tinggal ini belum. Nanti kalian bisa contribute, kalian clone code-nya di kalian, terus kalian bikin branch baru sesuai dengan nama isu yang mau kalian fix, baru nanti di submit di PR ke branch utamanya sini dengan pakai hashtag Hacktoberfest di komennya. Nah nanti kalian kalau nggak salah ada 5 kali pull request yang diterima bisa dapat kaos sama stiker dikirim langsung. Kaos Hacktoberfest kebetulan Ane dapat 2 udah. Itu pun tahun 2018, 2019, 2020 skip. Itu kaos dari Google. Kaos dari ini lumayan, kalau mungkin kalian pernah lihat kali ya. Oh yang Hacktoberfest t-shirt itu dikirim langsung gratis. Yang sebelum itu ya. Sering Ane pakai juga sih tapi nggak kelihatan kali ya. Nah ini Ane punya yang ini sama yang ini tahun 2020 skip, nggak ikutan. Ini dikirim langsung dari sana, ini dari Digital Motion sama stiker-stikernya itu dapat swagnya. Nanti lebih detailnya ada di pengumuman, kebetulan sekarang belum buka banget sih. Nah
Selain itu mau mengenalin juga ke kalian tentang tadi tuh menyerempet sebenarnya nggak fully git flow yang kalau git pull request doang, tapi setidaknya hampir sama lah. Bikin branch baru, terus di pull request ke branch yang dituju, misalnya develop yang untuk development. Setelah itu di review baru bisa di merge sama yang reviewernya. Nah nanti juga di GitHub juga biasanya kalau dilihat tadi kan di halaman pull request kan ada pengecekan ini ya, pengecekan konflik apa enggak kan. Nah di situ juga bisa dipasang ini juga nanti CI/CD untuk ininya, linting code-nya untuk melihat apakah code-nya udah jalan apa enggak. Tapi sementara ini sih belum ada keperluan ke sana sih, terlalu banyak nanti. Ada pertanyaan nggak? Atau bingung? Makanya nggak nanya. Baru inget lagi sih Mas dulu, iya bener. Kalau bikin fitur tuh ngambilnya dari branch develop, setelah selesai fiturnya di merge ke develop ya, baru release. Betul. Ya baru inget kayak gitu. Lupa gitu. Soalnya nggak pakai itu. Soalnya gini, sekarang sih nggak pakai itu pun jalan pasti. Mungkin kalau ditanya sama developer senior yang ada di Sonar pun kayak Mas Ridwan atau Bang Adit misalnya. Tapi kemarin sih sempat beberapa sprint daily stand up sempat mereka bahas Git flow sih, kayaknya di back end pun pakai Git flow sih kayaknya. Jadi sebenarnya nggak pakai ini pun jalan. Cuma ini sih pilihan sih. Nanti juga gue juga nanya ke kalian sih, setuju nggak ini mau diimplement di tim kita? Karena apa? Pertimbangannya adalah ini dipakai hampir di semua company. Maksudnya kalau seandainya kalian nggak tahu, ketika masuk ke company takutnya nanti kaget, misalnya pindah perusahaan gitu kan. Hampir semua company pakai Git flow, minimal pull request lah. Pull request tuh hampir semua di semua company yang sebelumnya saya kerja pakai pull request untuk commit, untuk istilahnya pemisah kerjaan kalian dengan yang lain. Jadi lebih spesifik itu tadi branch buat kerjaan kalian, satu card satu branch gitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa trackingnya gampang, ada recordnya juga di UI-nya tadi kan, seperti itu. Gimana? Dulu sempet ini Mas pas saya probation, nah nggak langsung commit ke branch develop dulu pas di perusahaan lama ya. Jadi pull kayak gitu dulu. Iya. Baru pas probation, kalau udah probation tuh baru bisa. Dulu sih. Iya. Karena memang pull request best practice-nya. Cuma kadang kalau kita diburu waktu, diburu deadline, apalagi kalau misalnya kayak supervisornya, misalnya saya sebagai yang supervise-nya juga ngoding juga, terus akhirnya nggak kepegang tuh ininya, sebenarnya diburu-buru, ini gimana udah mau dites ini nih. Nah itu exception sih, maksudnya bisa di skip juga sih. Cuma ya ini best practice-nya. Di company yang lama, yang tempat gue kerja kemarin, gue implement ini dan berjalan lancar, walaupun memang ada yang case yang misalnya urgent bypass gitu, maksudnya bypass dengan pengetahuan gue sih gitu. Itu masih bisa. Jadi tadi Git flow itu setiap mau mengerjakan task baru itu membuat branch baru. Yeah. Di branch baru itu ya berarti misalnya nge-pull dari master ya. Terus kerjain task itu di branch baru. Terus kalau misalnya ada kelupaan juga ngupdate di branch itu kan yang kita kerjain sekarang itu lagi. Jadi kalau baru udah selesai, yang nge-merge berarti yang lain kan ya? Iya, biasanya yang nge-merge tuh nggak bisa. Nanti coba saya implement code owner. Code owner tuh salah satu fitur di GitHub. Jadi bukan code owner, lebih ke ini sih. Kalau code owner beda, lebih ke branch protection-nya. Jadi nanti yang ngerjain nggak bisa nge-merge. Yang nge-merge itu harus yang review. Itu ada nanti role di GitHub-nya. Itu pernah gue ini. Jadi nggak bisa sembarangan gue yang ngerjain terus udah gue merge aja lah biar nggak usah dicek gitu, nggak bisa gitu. Jadi biar lebih terstruktur sih
gitu. Kalau dihapus di lokal di GitHub hapus nggak branch-nya? Di GitHub di lokal kalau pakai command line ada fiturnya di mana nih, di si VS Code pun ada pilihannya jadi kalau di mana nih branch ya, kelihatan nggak? Kecil ya? Nah, Bagi-bagi jadi 4 ya? nah ini kan ada nih branch-nya tadi. Ya pokoknya itu branch di VS Code ya. Ada pilihannya kalau mau dihapus di sini, diklik kanan. Mana kalau nggak salah ada di bawah. Delete. Mana delete? Nggak ada ya? Kirimin. Ada yang lihat nggak? Ada kok delete branch. Tapi nanti ada pilihannya ini apa namanya, delete di lokal atau delete di remote juga. Itu ada. Jadi ada pilihannya gitu. Kalau di lokal berarti di komputer ini doang ya? Iya. Kalau di remote berarti di GitHub. Iya, betul. Selama memang branch itu yang bikin lo misalnya bikin sendiri di sini, itu bisa punya kekuasaan buat ngedelete si branch yang di remote juga, kalau nggak salah ya. Ya. Bisa match itu bisa ada loh dua-duanya. Gitu. Gue belum tahu mau implement ini kapan, tapi soon lah. Ini penting juga soalnya. Kalau misalnya udah stabil, nanti tas-tas di sprint berikutnya coba dimulai diimplement ininya. Waktunya banyak dipakai ini dulu kan, sprint tuh meeting debug. Iya. Ya ada pre-sprint meeting ya. Terus kita paling bahas kebutuhan data dalam DFE gitu kan. Ya. Gimana? Jelas atau ada pertanyaan lagi? Simple sih, tinggal bikin branch, ngerjain di branch itu, di push ke remote. Ketika di remote, cara pull requestnya tinggal compare ini tadi, new pull request ini, terus bandingin yang mau di merge itu yang mana. Misalnya tadi kan develop udah update ya, misalnya ini Ane mau deploy ke production nih, terus mau deploy ke production, Ane mesti pull request dulu nih ke master. Jadi biar mungkin nanti hierarkinya Mas Ridwan yang harus review gitu. Ane nanti langsung ke pull request gini, misalnya Ane tanya first deployment. Jadi semua kerjaan yang udah masuk ke branch develop, kebetulan ini cuma satu kan, nanti akan bisa masuk ke pull request yang ke master. Kayak gitu. Jadi lebih terorganisir sih. Nah ini nanti bisa gua tunjuk ke Mas Ridwan sebagai reviewernya, misalnya gitu. Nanti si Mas Ridwan akan dapat notifikasi, ada ini nih deployment gitu. Oke? Ada pertanyaan? Oke. Sip. Itu saja. Oke. Mungkin lightning talk-nya lebih dari 10 menit. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Mungkin nanti dalam waktu dekat juga, kita Mas, implement ini di sprint atau sprint depannya lagi. Yang pasti sih nanti butuh pull request buat ikut yang Hacktoberfest nanti. Itu kapan ya Hacktoberfest itu? Mulainya 1 Oktober. Cuma sekarang kalau dilihat kan websitenya, kemarin semalam kan Eki gabung juga kemarin. Kirain Eki siapa? Kemarin ada gabung pas masukin OTP itu Mas nggak masuk malah. Udah mulai kali. Jadi ini websitenya semalam udah ganti pas lagi live streaming jam 10 malam kemarin. Nah paling nanti ini kan belum dibuka keseluruhannya kayak pendaftaran segala macam. Nanti kalau udah dibuka, mulainya sih startnya sih 1 Oktober sih untuk yang contribute yang dapat kaos tadi ya, yang dapat t-shirt tadi 1 Agustus tuh baru dia open. Tapi yang bagi yang punya repo yang pengen jadi maintainernya
ini udah bisa mulai sekarang. Kalau misalnya ada, misalnya gue bikin kayak yang kemarin rencananya bikin tuh gantiin poker online tuh, Screwmate. Nah itu bisa juga sih nanti buat jadi bahan kalian buat pull request ke situ, ngerjain beberapa fitur, terus akhirnya bisa dapat kaos. Kalau nggak salah kalau dikirim ke Indonesia kan itu free ya shippingnya, pengirimannya. Pernah yang terakhir itu 2019 aneh ikut di akhir minggu Oktober tuh baru selesai ininya, misinya kan ada 5 kali pull request yang harus diterima kan, terus nyampenya Januari. Lama pengirimannya. Gitu. Nyangkut di kapal kali Mas. Iya, lewat kapal soalnya. Gitu. Tapi nanti ini sih apa kan nih rencana mau ngadain ini nih, yang event organizer ini yang ngadain meet up kemarin tuh, nanti sih bakalan dapat merchandise lebih awal sih, yang buat event organizer buat hadiah nanti bisa dibagi-bagi lah, banyak dapat stikernya banyak. Kalau pas ngadain event gitu kayak gimana sih kita gitu yang itunya ya. Terus ntar dari perusahaan lain atau teman-teman dari perusahaan lain gitu yang ikut gabung kayak gitu kan? Biasanya gitu, ada yang diundang atau dari kita sendiri yang sebagai sebagai penyelenggara dan juga pengisi acaranya, dan nanti ngundang yang teman-teman dev lain, misalnya ada teman apa suruh join di meetnya, Google Meet atau Zoom. Nanti baru ya itu intinya sih, perusahaan lain biasanya di Indonesia hampir banyak juga yang ikut sih, jadi bisa join juga tergantung ininya. Oke, itu aja, terima kasih.